Epoch 16 sering disebut sebagai SIBO untuk membedakannya dari Epoch 32. Epoch 32 dan Epoch 16 benar-benar sistem operasi yang berbeda. Epoch 32 ditulis dalam C++ dari bahasa kode baru dengan awal pembangunan selama pertengahan tahun 1990-an. Epoch 32 adalah preemptive multitasking pengguna sistem operasi tunggal dengan perhitungan memori yang mendorong pengembang aplikasi untuk memisahkan program mereka ke dalam mesin dan interface atau antarmuka. Garis Sion dari PDA datang dengan antarmuka pengguna grafis yang disebut icon untuk mesin genggam dengan keyboard sehingga memungkinkan lebih mirip dengan GUI desktop dari GUI Paintop. Namun setelah karakteristik Epoch adalah kemudahan yang GUI baru dapat dikembangkan berdasarkan seperangkat inti kelas GUI, sebuah fitur yang telah banyak digali dari Ericsson R360 dan seterusnya. Lalu berikutnya, selama pengembangan Epoch 32, Sion Epoch berencana untuk lisensi kepada produsen perangkat pihak ketiga dari spin-off divisi software sebagai Sion Software. Salah satu pemegang lisensi pertama adalah Geofox yang menghentikan produksi dengan kurang dari 1000 unit yang terjual pada Ericsson memasarkan Sion seri 5MX yang kemudian namanya disebut sebagai MC218 dan kemudian menciptakan Epoch rilis 5.1 berdasarkan smartphone. R380 itu adalah Oregon ilmiah yang juga merilis anggaran Epoch. Lalu berikutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang Epoch rilis 1 sampai dengan 5. Pekerjaan Epoch ini dimulai pada versi 32 bit pada tahun 1994 akhir. Seri 5 perangkat ini dirilis pada bulan Juni 1997 menggunakan lisensi pertama dari US Epoch 32. Kode nama dari proyek ini adalah Protea dan ikon antarmuka pengguna grafis. Oregon ilmiah Osiris adalah satu-satunya PDA untuk menggunakan IR4 tersebut. Sion seri 5MX, Sion seri 7, Sion Revo, Diamond Mako, Sion Netbook dan MC218 Ericsson yang dirilis pada tahun 1989 merupakan IR5 yang menggunakan sebuah proyek telepon diumumkan pada Cebit yang merupakan Ilium Philips atau Accent tetapi tidak mencapai rilis komersial. Rilis ini telah retrospektif dijuluki Symbian OS 5. Ponsel pertama yang menggunakan IR5U adalah Ericsson R380 yang dirilis pada November 2000. Ini bukan sebuah versi telepon selular terbuka dan tidak dapat diinstal. Terutama sejumlah Sion dirilis prototipe tidak pernah untuk PDA generasi berikutnya, termasuk pengganti Revo Bluetooth codec Conan menggunakan IR5U atas nama mengacu pada kenyataan bahwa ia mendukung Unicode. Ya, sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga berguna bagi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum. Symbian OS 70 adalah sebuah versi 70 khusus disesuaikan dengan memiliki lebih kompatibilitas dengan sistem OS 6.0. Symbian OS 8.0 dirilis tahun 2004. Salah satu keuntungannya akan menjadi pilihan dari dua kernel yang berbeda, yaitu EK1 atau EK2. Mendukung CDMA, 3G, data dua arah, streaming, DVB-H, dan OpenGL ES dengan grafis vektor dan akses layar langsung. Symbian OS 8.1 sebuah versi perbaikan dari 8.0 tersedia dalam versi 8.1A dan 8.1B dengan EK1 dan EK2 dengan kernel EK1 dan kernel EK2 masing-masing. Symbian OS 9.0.
Symbian OS 9.0 digunakan untuk tujuan Symbian internal saja. Perubahan substansial yang diperlukan untuk 9.0 yang berkaitan dengan alat-alat dan keamanan. Symbian OS 9.1 dirilis awal 2005, mencakup keamanan terkait banyak fitur baru, termasuk modul keamanan platform, memfasilitasi penandatanganan kode wajib. Symbian 9.1 memperkenalkan kemampuan pada platform keamanan kerangka. Kemampuan dasar adalah penggunaan aplikasi mereka dengan tanda tangan digital. Kemampuan dasar adalah penggunaan grade table dan pengembangan dapat diri tanda mereka. Sementara kemampuan yang lebih maju membutuhkan sertifikasi dan menandatangani melalui Symbian Signet. Symbian OS 9.2 dirilis kuartal 1 2006. Dukungan untuk OME Device Management 1.2 adalah dukungan bahasa Vietnam. Ponsel Nokia dengan OS Symbian 9.2 meliputi Nokia E71. Symbian OS 9.3 dirilis pada 12 Juli 2006. Upgrade mencakup perbaikan manajemen memori dan dukungan asli untuk Wi-Fi 802.11 HDSPA. Symbian OS 9.4 diumumkan pada Maret 2007, menyediakan konsep paging permintaan yang tersedia dari versi 9.3. Aplikasi memulai sampai 17% lebih cepat. Symbian OS 9.5 dirilis pada 26 Maret 2007 oleh Symbian. Dukungan asli untuk mobile televisi digital siaran di DVB-H dan ISDB T-format dan juga layanan lokasi. Dirilis sebagai open source software. Symbian 3 Full HD output. Kelebihannya memiliki 3 kali lebih video friendly dan responsif di saat diinput data. Fasilitas baru yang inovatif dihadirkan Nokia pada sistem Symbian 3 seperti Web TV, Real Multitasking, Multiple Home Screen, dan USB OTG atau on the go. Bersifat Open Application Environment yang memungkinkan ponsel menjadi sebuah platform bagi pengembangan berbagai aplikasi dan layanan. Modul-modulnya yang mudah diimplementasikan secara fleksibel karena mendukung berbagai aplikasi teknologi dan pemrograman interface. Kenapa Symbian kalah bersaing dengan OS yang lainnya? Karena OS Symbian tidak mempunyai kelebihan tertentu dibandingkan dengan OS yang lain. User interface-nya juga kalah menarik sehingga Symbian kurang laku di pasaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan mengenai mengapa kita harus memilih Symbian ketimbang OS yang lain. Kalau menurut saya, kenapa kita harus memilih Symbian? Karena yang pertama, Symbian itu lebih mudah dioperasikan ketimbang sistem operasi lain. Karena Symbian itu sudah terkenal lebih dahulu daripada OS yang lain. Yang kedua, sudah banyak software aplikasi yang dapat diinstal di Symbian. Jadi kita dapat dengan mudah menemukan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan tanpa harus ribet-ribet beli atau dan sebagainya. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai makalah kami.
kesimpulan kami mengenai makalah yang kami buat adalah yang paling unggul pertama adalah Android, yang kedua Apple, yang ketiga BlackBerry, yang keempat Symbian. Menurut kelompok kami, di antara 4 OS tersebut, yang paling unggul di antara semuanya adalah Android, karena Android adalah open source, mempunyai security yang bagus, aplikasi-aplikasi yang ada di OS-OS lain ada di Android, dan juga sampai sekarang Android masih dikembangkan, sehingga dia menjadi lebih unggul dibandingkan OS-OS yang lain. Terima kasih.